Dihina dan ijazahnya dirobek tepat di hari wisuda karena memilih jadi guru honorer. Malika hanya diam saat suami dan mertuanya membuangnya. Mereka tidak tahu bahwa guru miskin ini adalah pewaris tunggal yayasan pendidikan terbesar yang sedang menyamar. Penyesalan datang terlambat saat iring-iringan mobil mewah menjemputnya dan mengubah nasib mereka dalam sekejap. Berlian yang mereka injak kini menjadi api yang menghanguskan kesombongan mereka. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Sinar matahari pagi ini menyusup masuk melalui celah jendela kamar yang sempit, memantul tepat di atas permukaan kain kebaya brokat berwarna marun yang sudah kupersiapkan dengan penuh perjuangan sejak sebulan yang lalu. Hari ini adalah momen yang paling aku nantikan dalam hidupku, sebuah hari di mana aku akan mengenakan toga wisuda magister sebagai tanda tuntasnya pendidikan S2 yang kutempuh dengan penuh cucuran keringat di sela-sela pengabdianku sebagai guru honorer. Aku menatap pantulan diriku di cermin, memastikan hijab pashmina satin yang kukenakan melilit dengan sempurna dan rapi, sementara kebaya yang membalut tubuh rampingku memberikan kesan anggun namun tetap bersahaja bagi siapapun yang melihatnya. Di balik senyum yang kupaksakan di depan cermin, ada rasa gugup yang luar biasa karena aku sangat berharap hari ini menjadi titik balik bagi hubungan rumah tanggaku dengan Randy yang kian mendingin. Aku melangkah perlahan menuju ruang tamu sambil membawa jubah wisuda di lenganku, membayangkan bahwa suamiku akan terpukau melihat istrinya berhasil meraih gelar lulusan terbaik meskipun setiap hari harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah pelosok. Namun, hayalan indah itu seketika buyar saat aku melihat Randy duduk di sofa dengan wajah yang ditekuk masam, bahkan tidak melirik sedikit pun ke arahku yang sudah tampil cantik dan rapi di hadapannya. "Sudah siap? Cepat sedikit, aku tidak punya banyak waktu hanya untuk melihatmu berjalan di panggung selama beberapa detik yang tidak ada gunanya itu," ketus Randy tanpa basa-basi sambil terus menatap layar ponselnya. Kata-katanya bagaikan sembilu yang menyayat hati, membuat semangat yang tadinya membuncah dalam dadaku seketika luruh dan berganti dengan sesak yang menghimpit pernapasan. Aku mencoba mengatur napas, tetap bersikap tenang sebagai seorang istri yang patuh, meski aku tahu bahwa pencapaian akademisku ini sama sekali tidak bernilai di mata pria yang seharusnya menjadi pendukung utamaku. Belum sempat aku menjawab ucapan Randy, ibu mertuaku muncul dari arah dapur dengan daster mahalnya, memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh penghinaan yang sangat kentara. Beliau tertawa kecil, sebuah tawa yang meremehkan, lalu mencibir kebaya yang kukenakan seolah-olah pakaian itu adalah kain lusuh yang memalukan untuk dibawa ke acara formal. Hanya wisuda S2 dari kampus negeri biasa, buat apa dandan seheboh itu kalau ujung-ujungnya kamu cuma kembali ke sekolah kumuh itu untuk jadi guru honorer dengan gaji Rp300.000. Sindirnya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Kalimat ibu mertua seolah menjadi bahan bakar bagi Randy untuk kembali memojokkanku. Ia berdiri dan menatapku dengan sorot mata yang penuh keangkuhan seolah aku adalah beban dalam hidupnya. Randy membanding-bandingkan diriku dengan anak teman sekantornya yang bekerja di bank ternama dengan gaji puluhan juta, menganggap keputusanku menjadi pendidik adalah sebuah kegagalan besar. Aku hanya bisa menunduk dalam, meremas ujung hijabku kuat-kuat untuk menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata, berusaha meyakinkan diri bahwa pengabdianku untuk anak-anak bangsa memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari sekadar angka di slip gaji bulanan. Sepanjang perjalanan menuju gedung auditorium universitas, suasana di dalam mobil terasa sangat mencekam dan sunyi, hanya suara radio yang mengisi kekosongan di antara kami bertiga yang duduk berjauhan secara emosional. Tak ada satupun ucapan selamat yang keluar dari bibir Randy maupun ibu mertua, yang ada hanyalah keluhan tiada henti tentang betapa panasnya cuaca Jakarta dan betapa membuang-buang waktunya acara wisuda ini bagi mereka.
Aku memandang keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang, sambil membatin bahwa mereka tidak pernah tahu siapa sebenarnya sosok yang mereka rendahkan selama ini di dalam rumah itu. Sesampainya di lokasi wisuda, Randy dan ibunya berjalan jauh di depanku, seolah-olah mereka malu jika orang lain mengetahui bahwa aku adalah bagian dari keluarga mereka yang hebat dan terpandang. Aku berjalan sendirian di tengah kerumunan wisudawan lain yang tampak bahagia didampingi keluarga yang bangga, sementara aku harus membawa toga dan bebanku sendiri dengan punggung yang dipaksa tegak. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, namun aku tetap mencoba mempertahankan martabatku sebagai seorang wanita yang berilmu, meski hatiku hancur berkeping-keping oleh sikap dingin orang-orang tercinta. Saat acara dimulai dan namaku dipanggil sebagai salah satu lulusan dengan predikat cum laude, aku berjalan menuju panggung dengan senyum yang paling manis yang bisa kuberikan kepada dunia. Aku menoleh ke arah bangku undangan, berharap setidaknya Randy akan mendongakkan kepalanya dan memberikan satu tepuk tangan kecil untuk menghargai kerja kerasku selama 2 tahun terakhir. Namun, pemandangan yang kudapatkan justru lebih menyakitkan. Randy terlihat asyik mengobrol di telepon sementara ibu mertua sibuk mengipasi wajahnya dengan ekspresi bosan yang sangat terlihat jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika aku kembali ke tempat duduk setelah memindahkan tali toga, aku merasa seolah-olah gelar magister ini tidak ada artinya jika rumah yang kutempati tidak pernah memberikan kehangatan bagi jiwaku. Aku melihat teman-teman di sebelahku berpelukan dengan pasangan mereka, mendapatkan buket bunga yang besar, dan ciuman kening yang penuh kasih sayang sebagai tanda penghormatan. Sementara aku hanya mendapatkan tatapan jam tangan dari Randy yang mengisyaratkan bahwa dia sudah ingin segera pulang, karena ada janji pertemuan dengan klien penting yang menurutnya jauh lebih berharga daripada momen sekali seumur hidupku ini. Di titik paling rendah dalam hidupku hari ini, aku menyadari satu hal yang sangat mendasar bahwa bagi mereka, keberadaanku hanyalah pelengkap status yang tidak berguna jika tidak menghasilkan uang yang banyak. Rasa sakit ini perlahan berubah menjadi sebuah ketetapan hati yang dingin, bahwa kesabaranku selama ini mungkin sudah mencapai batas akhirnya dan penyamaranku sebagai istri yang lemah harus segera berakhir. Aku menyimpan rahasia besar di balik ijazah yang kupegang ini, sebuah kekuatan yang jika dilepaskan, akan membuat mereka berlutut memohon ampun atas setiap hinaan yang telah mereka lontarkan kepadaku selama ini. Perjalanan pulang dari gedung wisuda tidak lebih baik dari keberangkatan tadi pagi, bahkan terasa jauh lebih menyesakan karena atmosfer kebencian yang semakin kental di dalam mobil. Randy mengemudi dengan ugal-ugalan seolah ingin segera membuangku dari kursi penumpang, sementara ibu mertua terus menggerutu tentang mahalnya biaya parkir dan betapa membosankannya pidato rektor yang menurutnya hanya omong kosong. Aku hanya memeluk tabung ijazahku dengan erat, merasakannya sebagai satu-satunya bukti harga diri yang masih tersisa setelah seharian ini diinjak-injak tanpa ampun oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Sesampainya di depan rumah, mereka turun begitu saja tanpa menungguku, membiarkanku terseok-seok dengan kebaya dan kain panjang yang membatasi langkahku di bawah terik matahari. Begitu aku melangkah masuk ke ruang tamu, aku dikejutkan dengan pemandangan ibu mertua yang sudah duduk di sofa sambil melempar tasnya dengan kasar ke atas meja kaca. Beliau menunjuk ke arahku dengan jari yang penuh dengan cincin emas, matanya melotot tajam seolah aku baru saja melakukan kejahatan besar yang tak termaafkan. "Sini kamu, Malika. Jangan pikir setelah pakai toga itu kamu jadi hebat di rumah ini. Kamu itu tetap saja beban yang hanya bisa menghabiskan uang anakku untuk biaya kuliah yang tidak ada gunanya itu," teriaknya hingga suaranya melengking memenuhi setiap sudut ruangan yang sunyi. Randy yang baru saja melepaskan dasinya ikut berdiri di samping ibunya, memberikan dukungan penuh pada setiap hinaan yang dilontarkan wanita tua itu kepadaku. Ia menatapku dengan sorot mata yang begitu dingin,
seolah-olah aku bukanlah istrinya, melainkan musuh yang harus segera disingkirkan dari hadapannya. Ibu benar. Buat apa gelar magister kalau pekerjaanmu tetap menjadi guru honorer di sekolah pelosok yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membeli bensin mobil ini selama seminggu? Randy tertawa sinis, sebuah tawa yang merobek sisa kesabaranku yang sudah aku bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Aku mencoba membela diri dengan suara yang sebisa mungkin tetap tenang, menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang uang, melainkan tentang pengabdian dan mencerdaskan anak-anak yang kurang beruntung. Namun, kata-kataku justru dianggap sebagai pembangkangan yang luar biasa oleh ibu mertua yang langsung berdiri dan menghampiriku dengan wajah memerah karena amarah. Beliau merebut tabung ijazah dari tanganku dengan paksa, hingga kuku-kukunya yang tajam sempat menggores kulit tanganku, membuatku terpekik kecil karena rasa sakit yang tiba-tiba menyerang indera perasaku. Pengabdian? Jangan sok suci di depanku. Di dunia ini yang penting itu uang, bukan ijazah kertas seperti ini yang hanya memajang namamu tanpa memberi keuntungan finansial bagi keluarga ini. Bentak ibu mertua sambil menyodorkan ijazah itu ke wajahku. Randy kemudian mengambil alih kertas tersebut dari tangan ibunya, menatap lembaran berharga itu dengan tatapan penuh jijik, sebelum kemudian ia mulai menarik kedua sisi kertas itu dengan tenaga yang kuat. Aku berteriak histeris, memohon agar ia tidak melakukannya, namun suaraku sama sekali tidak didengar oleh pria yang hatinya sudah tertutup oleh kesombongan dan harta duniawi. Suara kertas yang robek terdengar begitu nyaring di telingaku, seolah-olah itu adalah suara jantungku sendiri yang sedang dipatahkan secara paksa oleh tangan suamiku sendiri. Lembaran ijazah yang kuperjuangkan dengan begadang, penelitian di lapangan, dan air mata selama 2 tahun itu kini terbelah menjadi 2 bagian yang tak berarti di lantai ruang tamu. Aku jatuh terduduk, menyentuh sobekan kertas itu dengan tangan gemetar, merasakan kehancuran yang begitu hebat hingga aku tidak mampu lagi mengeluarkan suara untuk sekadar memaki atau mengutuk perbuatan keji yang baru saja kulihat. Randy melempar sobekan ijazah itu ke wajahku dengan senyum kemenangan yang sangat mengerikan, seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar melawan istrinya sendiri. Mulai besok, kamu berhenti jadi guru tidak berguna itu. Aku sudah mencarikanmu pekerjaan sebagai asisten di kantor temanku, atau jika kamu menolak, kamu silakan angkat kaki dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun uang dariku. Ancamnya dengan nada yang sangat rendah dan penuh intimidasi. Ibu mertua hanya berdiri di belakangnya sambil melipat tangan di dada, memberikan senyum puas seolah baru saja menyaksikan sebuah pertunjukan komedi yang sangat menghibur hatinya. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi kain jilbab pashminaku yang masih rapi, merasakan sakit yang jauh lebih perih daripada sekadar luka fisik di sekujur tubuhku. Aku memandangi wajah mereka berdua satu persatu, mencoba mencari sisa-sisa nurani di sana, namun yang kutemukan hanyalah kekosongan dan keangkuhan yang sudah mendarah daging. Di tengah isak tangis yang tertahan, aku teringat akan janjiku pada mendiang ayah bahwa aku harus tetap rendah hati, namun ayah juga berpesan bahwa aku tidak boleh membiarkan siapapun menginjak harga diriku sebagai seorang wanita dan pendidik. Tanpa mereka sadari, aku merogoh tas kecilku yang tergeletak di sampingku dan menyentuh ponsel khusus yang selama ini aku rahasiakan dari jangkauan siapapun di rumah ini. Dengan satu tekanan tombol cepat, aku mengirimkan sinyal darurat kepada tim keamananku dan asisten pribadiku yang selama ini memantauku dari jarak jauh melalui satelit. Mereka tidak tahu bahwa guru honorer miskin yang mereka injak-injak ini adalah pemilik tunggal dari konsorsium pendidikan terbesar yang memiliki aset di seluruh penjuru negeri ini, yang sengaja menyamar hanya untuk melihat ketulusan cinta seorang suami. Aku berdiri dengan perlahan, menghapus air mata di pipiku dengan gerakan yang sangat tenang,
hingga membuat Randy dan ibunya sedikit terheran melihat perubahan sikapku yang mendadak. Aku tidak lagi menatap mereka dengan ketakutan, melainkan dengan tatapan tajam yang penuh dengan otoritas yang selama ini aku sembunyikan dengan rapat di balik kerudungku. Baiklah, jika itu keputusan kalian, aku akan pergi. Tapi ingat satu hal, saat aku melangkah keluar dari pintu ini, jangan pernah sekalipun kalian memohon untuk aku kembali, karena saat itu terjadi, kalian sudah kehilangan segalanya. Ucapku dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk mereka berdiri sejenak sebelum akhirnya mereka kembali tertawa meremehkan. Suara tawa Randy dan ibu mertuaku masih menggema di ruang tamu saat aku melangkah masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dengan rapat. Tanganku yang masih gemetar segera meraih ponsel khusus berwarna hitam legam yang kusembunyikan di balik lapisan rahasia tas kerjaku. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah kilat amarah yang kini membeku menjadi tekad bulat untuk mengakhiri sandiwara panjang ini. Aku menekan sebuah nomor singkat, dan hanya dalam satu nada dering, sebuah suara bariton yang penuh wibawa menjawab di ujung sana dengan nada yang sangat hormat, seolah telah menunggu panggilan ini selama bertahun-tahun. Pak Baskoro, siapkan iring-iringan unit protokol 1 dan aktifkan kembali identitas utamaku di sistem pusat. Ucapku dengan nada suara yang rendah namun penuh otoritas yang tak terbantahkan. Di seberang telepon, asisten pribadiku itu sempat terdiam sejenak sebelum menjawab dengan tegas bahwa segala kebutuhan operasional akan siap dalam waktu kurang dari 24 jam. Aku memerintahkannya untuk menyiapkan dokumen pengalihan aset dan membatalkan seluruh kontrak kerjasama dengan perusahaan milik keluarga Randy yang selama ini diam-diam aku sokong lewat dana hibah yayasanku. Sambil menunggu hari esok, aku mulai mengemasi barang-barangku yang tidak seberapa, hanya beberapa pakaian kerja guru honorerku dan kitab suci yang selalu menemaniku di saat sulit. Aku sengaja meninggalkan perhiasan pemberian Randy yang sebenarnya hanyalah emas imitasi, sebuah fakta yang ia sendiri tidak tahu karena ia terlalu pelit untuk membelikan istrinya barang asli. Di atas meja rias, aku meletakkan sobekan ijazah S2-ku yang tadi mereka hancurkan, menyusunnya kembali sedemikian rupa sebagai simbol bahwa kehormatanku tidak akan pernah bisa benar-benar mereka robek hingga musnah. Dari balik pintu kamar, aku masih bisa mendengar suara ibu mertua yang sedang menelepon temannya, memamerkan rencana liburan mereka ke luar negeri menggunakan uang yang ia pikir adalah murni hasil kerja keras Randy. Ia tidak sadar bahwa kenaikan jabatan Randy menjadi manajer dan bonus besar yang ia terima bulan lalu adalah campur tanganku melalui koneksi rahasia agar suamiku hidup layak. Rasa mual menjalar di perutku saat menyadari betapa aku telah memberi makan serigala yang akhirnya menggigit tanganku sendiri dengan begitu rakusnya tanpa rasa syukur sedikit pun. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata, duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit kamar yang mulai retak di beberapa sisi, sama seperti kondisi rumah tanggaku. Aku teringat masa-masa awal pernikahan ketika aku berjanji pada diri sendiri untuk hidup sederhana demi membuktikan bahwa cinta tidak butuh harta, namun kenyataannya harta justru menjadi ukuran manusia dalam menghargai sesamanya. Besok, aku tidak akan lagi dikenal sebagai Malika si guru honorer yang lemah dan tidak berdaya, melainkan sebagai sosok yang mampu mengguncang ekonomi keluarga mereka hanya dengan satu jentikan jari. Randy sempat menggedor pintuku dengan kasar sebelum tidur, berteriak agar aku sudah menyiapkan sarapan mewah besok pagi, sebagai bentuk permohonan maaf karena telah membangkang. Jangan lupa bersihkan sisa-sisa ijazah tidak bergunamu itu di ruang tamu, Malika. Jangan buat rumahku kotor dengan sampah impianmu. Teriaknya dari luar dengan nada suara yang penuh kebencian. Aku hanya tersenyum tipis di dalam kegelapan kamar, membatin bahwa besok pagi, dialah yang akan merayap di lantai itu untuk memunguti sisa-sisa keberuntungannya yang akan kuhancurkan tanpa ampun.
Pukul 5 pagi, aku sudah terbangun dan mengenakan pakaian terbaik yang masih tersisa di lemari, sebuah setelan blazer gelap yang menunjukkan postur tubuhku yang tegak dan berwibawa. Aku merapikan hijab pashminaku dengan gaya yang lebih tegas, menutupi leherku dengan sempurna, dan memoles wajahku dengan riasan tipis namun tajam yang mempertegas garis kecantikanku. Aku tidak keluar kamar untuk membuatkan mereka sarapan. Sebaliknya, aku duduk dengan tenang di sofa kamar, menunggu pesan singkat dari Pak Baskoro yang menandakan bahwa pasukan penjemput sudah memasuki kompleks perumahan. Sinyal itu akhirnya tiba melalui getaran ponselku, diikuti dengan suara deru mesin mobil-mobil mewah yang membelah keheningan pagi di kompleks kelas menengah tempat kami tinggal. Suara decit ban mobil yang berhenti tepat di depan pagar rumah membuat Randy terbangun dan bergegas keluar kamar dengan hanya mengenakan kaos kutang dan celana pendek, tampak bingung melihat cahaya lampu strobo yang memantul di jendela. Ibu mertuaku juga keluar dengan panik, mengira ada penggerebekan polisi atau pejabat penting yang salah alamat karena tidak mungkin ada tamu agung yang mengunjungi rumah sederhana mereka. Aku membuka pintu kamarku dan berjalan menuju ruang tamu dengan langkah yang mantap. Bunyi sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai keramik, menciptakan irama yang penuh intimidasi. Randy menatapku dengan mata melotot, terkejut melihat penampilanku yang sangat berbeda dari biasanya, seolah aku adalah orang asing yang baru saja masuk ke rumahnya. Mau kemana kamu? Dan siapa orang-orang di luar itu? Jangan bilang kamu berhutang pada rentenir untuk membiayai wisudamu. Tuduh Randy dengan wajah yang memucat karena ketakutan. Aku tidak menjawab, hanya berjalan melewati mereka menuju pintu depan yang kini sudah diketuk dengan sopan namun tegas oleh seseorang dari luar. Saat aku membuka pintu, terlihatlah Pak Baskoro berdiri tegak dengan setelan jas hitamnya, didampingi oleh 2 orang pengawal berbadan tegap yang segera membungkuk hormat tepat di depan wajah Randy dan ibunya yang masih terpaku. Selamat pagi, Ibu Ketua. Kendaraan protokol sudah siap, dan seluruh Dewan Direksi Yayasan sudah menunggu Anda di kantor pusat untuk agenda pemutusan hubungan kerja sama hari ini, ucap Pak Baskoro dengan suara yang menggelegar, menjatuhkan harga diri Randy ke titik terendah dalam seketika. Keheningan yang mencekam seketika menyelimuti teras rumah saat kalimat Pak Baskoro menggantung di udara, membuat Randy dan ibu mertuaku mematung seperti patung batu yang kehilangan ruhnya. Mulut ibu mertua terbuka lebar tanpa suara, matanya beralih dari Pak Baskoro yang terlihat sangat berwibawa ke arahku yang kini berdiri dengan punggung tegak tanpa sedikit pun rasa takut. Ia mencoba mencari celah untuk kembali menghina, namun kehadiran 2 pria berbadan tegap di belakang Pak Baskoro benar-benar membungkam keberaniannya yang selama ini hanya ia tujukan kepada menantu yang dianggapnya lemah. Randy berdeham, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesombongannya meskipun kakinya terlihat sedikit gemetar di balik celana pendek yang ia kenakan. Apa-apaan ini? Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksudmu memanggil istriku dengan sebutan Ibu Ketua? Tanyanya dengan suara yang pecah, mencoba menunjukkan otoritas sebagai kepala rumah tangga yang kini terasa sangat hambar. Ia menatap mobil sedan hitam mengkilap yang terparkir tepat di depan pagar, sebuah kendaraan yang harganya bahkan 10 kali lipat dari rumah yang ia bangga-banggakan selama ini. Pak Baskoro tidak sedikit pun menoleh ke arah Randy, ia tetap fokus menatapku dengan tatapan penuh hormat, seolah-olah Randy hanyalah debu yang tidak sengaja menempel di lantai. Mohon maaf, Ibu Ketua, kami sedikit terlambat karena harus memastikan jalur protokol aman dari gangguan media yang mulai mencium kemunculan Anda, lapornya dengan nada yang sangat formal. Aku hanya mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa semuanya masih dalam kendali, sementara di belakangku, ibu mertuaku mulai berbisik panik kepada Randy menanyakan apakah ini hanya drama atau kenyataan. Malika, jelaskan pada kami sekarang juga,
Jangan bermain drama murahan hanya karena kamu sakit hati ijazahmu disobek. Teriak ibu mertua yang akhirnya menemukan suaranya kembali, meski nada bicaranya kini terdengar penuh keraguan. Beliau melangkah maju, hendak menarik lenganku, namun salah satu pengawal dengan sigap menghalangi langkahnya dengan gerakan yang sangat sopan namun tegas. Wajah ibu mertua seketika memucat saat menyadari bahwa orang-orang ini bukan sekadar figuran, melainkan profesional yang siap melindungiku dari gangguan apapun. Aku memutar tubuhku perlahan, menatap Randy dan ibunya satu persatu dengan tatapan yang sangat dingin, jenis tatapan yang belum pernah mereka lihat dariku selama 3 tahun pernikahan kami. Ini bukan drama, Ibu. Ini adalah kenyataan yang selama ini aku sembunyikan demi menghormati janji pernikahan dan demi melihat apakah kalian benar-benar bisa menerima aku apa adanya. Ucapku dengan suara yang tenang namun berwibawa. Aku bisa melihat jakun Randy naik turun karena ia terus-menerus menelan ludah, menyadari bahwa wanita yang ia sebut beban ini memiliki kekuatan yang jauh di luar logikanya. Randy mencoba melunakkan suaranya, melangkah mendekat dengan senyum canggung yang terlihat sangat dipaksakan di wajahnya yang pucat pasi. Sayang, kalau memang kamu punya koneksi hebat seperti ini, kenapa tidak bilang dari awal? Kita bisa menggunakan ini untuk memajukan karirku dan membeli rumah di kawasan elit, ucapnya dengan nada menjijikkan yang penuh dengan pamrih. Rasa mual kembali menyerangku saat menyadari bahwa bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun, yang ia pikirkan hanyalah keuntungan materi dan bagaimana ia bisa memanfaatkan posisiku demi kepentingannya sendiri. Karirmu? Rumah mewah. Aku tertawa kecil, sebuah tawa kering yang terdengar sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya di pagi yang buta ini. Aku melangkah menuju Pak Baskoro dan mengambil sebuah map dokumen berwarna biru tua yang ia bawa, lalu menyodorkannya tepat ke arah dada Randy hingga ia terpaksa memegangnya. Bacalah dokumen itu, Randy. Itu adalah surat pembatalan investasi sepihak dari Yayasan Global Pendidikan untuk perusahaan tempatmu bekerja, yang akan berlaku efektif mulai jam 9 pagi ini. Tangan Randy bergetar hebat saat ia membuka map tersebut dan membaca isinya. Matanya bergerak cepat menyapu baris demi baris kata yang ada di atas kertas berstempel resmi tersebut. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi seputih kertas saat ia melihat namaku tertera dengan jelas sebagai direktur utama sekaligus pemilik tunggal yayasan yang selama ini menjadi klien terbesar kantornya. Ini tidak mungkin. Kalau investasi ini dicabut, kantorku akan bangkrut dan aku akan langsung dipecat karena akulah yang memegang akun ini. Teriaknya histeris. Ibu mertuaku yang ikut mengintip dokumen itu seketika lemas hingga harus berpegangan pada pilar teras agar tidak jatuh-jatuh pingsan di atas ubin. Malika, menantuku sayang, tolong jangan lakukan ini. Ibu minta maaf kalau tadi kami sedikit keterlaluan, kami hanya ingin kamu sukses. Ucapnya dengan suara gemetar, sebuah permintaan maaf yang terasa sangat munafik dan datang terlambat. Aku hanya menatapnya tanpa emosi, menyadari bahwa mereka hanya menyesali perbuatannya karena posisi mereka kini terancam, bukan karena benar-benar menyadari kesalahan mereka. Aku berbalik membelakangi mereka, berjalan dengan mantap menuju mobil mewah yang pintunya sudah dibukakan oleh Pak Baskoro dengan penuh hormat. Sebelum masuk ke dalam kabin mobil yang harum dan dingin itu, aku menoleh sejenak dan melemparkan kunci rumah ke arah kaki Randy. Simpan rumah ini, Randy. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Dan untuk urusan ijazahku yang kamu robek, asistenku akan mengirimkan surat tuntutan ganti rugi imaterial sekaligus surat cerai yang sudah aku tanda tangani. Ucapku menutup pembicaraan sebelum pintu mobil tertutup rapat dan kendaraan itu melaju meninggalkan mereka yang hanya bisa meratap di tengah debu jalanan.
Suasana di dalam mobil mewah ini terasa begitu kontras dengan hiruk-pikuk emosi yang baru saja kutinggalkan di halaman rumah itu. Aku bersandar di kursi kulit yang empuk, memejamkan mata sejenak sambil menghirup aromaterapi yang menenangkan, mencoba meredam denyut di pelipisku yang masih terasa nyeri. Pak Baskoro duduk di kursi depan dengan sikap siaga, sesekali melirik melalui kaca spion untuk memastikan keadaanku baik-baik saja setelah konfrontasi yang menguras energi tadi. Aku tahu, berita tentang kemunculanku akan segera meledak di kalangan direksi, dan aku harus menyiapkan mental untuk memegang kendali penuh atas kekaisaran bisnis yang selama ini kutinggalkan demi sebuah idealisme pernikahan. Ponsel di dalam tasku terus bergetar tanpa henti, dan saat aku melirik layarnya, nama Randy muncul berulang kali disertai belasan pesan singkat yang nadanya berubah drastis dari kemarahan menjadi permohonan. Ia memohon agar aku mengangkat teleponnya, meminta waktu untuk bicara, dan bersumpah bahwa apa yang terjadi tadi pagi hanyalah kesalahpahaman akibat tekanan pekerjaan yang sedang dihadapinya. Aku hanya tersenyum pahit melihat pesan-pesan itu, betapa cepatnya karakter seseorang berubah ketika mereka menyadari bahwa orang yang mereka injak ternyata memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidup mereka dalam sekejap mata. Ibu Ketua, Direktur Utama dari perusahaan Bapak Randy sudah menunggu di lobi kantor pusat sejak 30 menit yang lalu, lapor Pak Baskoro memecah keheningan saat mobil memasuki kawasan bisnis Sudirman. Beliau tampak sangat panik setelah menerima draft pembatalan kontrak yang dikirimkan oleh tim legal kita pagi ini. Aku hanya mengangguk kecil, memberikan instruksi agar ia tidak diizinkan masuk ke ruanganku sampai aku memberikan aba-aba, karena aku ingin mereka merasakan ketidakpastian yang sama seperti yang kurasakan selama menjadi guru honorer yang dipandang sebelah mata. Mobil berhenti tepat di depan lobi gedung pencakar langit berlogo Yayasan Global Pendidikan, di mana barisan staf dan jajaran manajer sudah berdiri rapi untuk menyambut kepulanganku. Aku melangkah keluar dengan anggun, membiarkan blazer gelapku berkibar pelan tertiup angin pagi Jakarta, menunjukkan siluet tubuhku yang tegak dan penuh percaya diri sebagai seorang pemimpin. Semua mata tertuju padaku. Ada yang menatap dengan penuh kekaguman, namun ada juga yang tampak terkejut melihat sosok muda berhijab yang selama ini hanya mereka kenal melalui foto resmi di laporan tahunan perusahaan. Saat aku melewati lobi, aku melihat Pak Gunawan, atasan Randy, berdiri dengan gelisah sambil menyeka keringat di dahinya meskipun ruangan itu sangat dingin karena hembusan AC sentral. Begitu ia melihatku, ia mencoba mendekat dengan wajah yang dipenuhi harapan, namun Pak Baskoro dengan sigap memberikan isyarat agar ia tetap berada di tempatnya. Aku tidak menoleh sedikit pun, terus melangkah menuju lift khusus eksekutif, membiarkan bunyi langkah kakiku yang tegas menjadi pesan bahwa aku tidak sedang dalam suasana hati untuk berkompromi dengan siapapun yang merendahkan pendidikan. Di dalam lift yang berdinding kaca, aku melihat pantulan diriku yang kini terlihat begitu jauh berbeda dari Malika si guru honorer yang biasa membawa tas kain berisi buku-buku muridnya. Sekarang, aku adalah wanita yang memegang nasib ribuan karyawan dan masa depan ratusan sekolah di bawah naunganku, sebuah tanggung jawab yang sangat besar yang sempat aku nomor duakan demi pengabdian pada suami. Aku menyentuh permukaan hijabku yang rapi, berjanji pada diri sendiri bahwa ini adalah kali terakhir aku membiarkan orang lain menentukan harga diriku hanya berdasarkan penampilan atau pekerjaan semu. Pintu lift terbuka tepat di lantai paling atas yang memiliki pemandangan kota Jakarta secara menyeluruh, di mana ruang kerjaku yang luas dan minimalis sudah dipersiapkan dengan segala dokumen penting. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatap meja yang bersih dari debu, dan segera membuka laptop untuk meninjau laporan keuangan perusahaan Randy yang selama ini mendapat kucuran dana dari yayasanku. Ternyata, selama ini Randy menggunakan jabatannya untuk menyelewengkan sebagian dana hibah penelitian untuk kepentingan pribadinya dan gaya hidup mewah ibunya,
sebuah fakta yang membuat amarahku kembali membuncah. Pak Baskoro, panggil Pak Gunawan masuk sekarang, tapi pastikan dia tahu bahwa kehadirannya di sini bukan untuk negosiasi, melainkan untuk menerima instruksi akhir. Perintahku melalui interkom dengan nada suara yang sangat dingin. Tidak butuh waktu lama sampai pintu besar itu terbuka dan Pak Gunawan masuk dengan langkah yang sangat hati-hati, seolah-olah ia sedang berjalan di atas lapisan es tipis yang bisa pecah kapan saja. Ia membungkuk sangat rendah, bahkan lebih rendah dari penghormatan yang pernah kulihat sebelumnya, menunjukkan betapa besarnya rasa takut yang menghantui pikirannya saat ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu Malika. Kami benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah pemilik yayasan ini, seandainya kami tahu. Kalimatnya terputus saat aku mengangkat satu tangan untuk menyuruhnya diam. Aku menatapnya tajam, membuat pria parubaya itu semakin gemetar dan tertunduk malu, karena ia tahu persis bagaimana Randy sering memamerkan kekuasaannya di kantor dengan merendahkan profesi guru. Jadi, Anda hanya akan menghormati orang jika Anda tahu mereka kaya? Begitukah standar moral di perusahaan Anda, Pak Gunawan? Tanyaku dengan nada sarkasme yang menusuk hingga ke jantung pertahanannya. Pak Gunawan terdiam 1000 bahasa, tidak mampu menjawab pertanyaanku yang langsung menghantam nilai-nilai etika yang mereka abaikan selama ini demi mengejar profit semata. Aku menyodorkan sebuah berkas audit internal yang menunjukkan kecurangan Randy di kantornya, dan mata Pak Gunawan terbelalak kaget karena aku memiliki bukti yang lebih lengkap daripada yang dimiliki divisi kepatuhannya sendiri. Pecat Randy secara tidak hormat hari ini juga, atau saya akan menyeret perusahaan Anda ke jalur hukum atas tuduhan konspirasi penggelapan dana hibah pendidikan. Ucapku memberikan ultimatum terakhir yang membuat wajahnya seketika berubah menjadi pucat pasi. Pak Gunawan keluar dari ruanganku dengan langkah gontai dan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua, menyadari bahwa karir salah satu manajer kesayangannya baru saja berakhir di tanganku. Aku menyandarkan punggung di kursi kebesaran, menatap ke arah jendela besar yang memperlihatkan gedung-gedung tinggi Jakarta, merasa sedikit lega namun juga hampa secara bersamaan. Ponsel pribadiku kembali bergetar, kali ini sebuah panggilan masuk dari nomor yang sangat aku kenal, Randy, namun aku tetap membiarkannya hingga suara dering itu berhenti dengan sendirinya. Aku tahu, berita pemecatannya pasti sudah sampai melalui pesan singkat atau surat elektronik internal yang dikirimkan oleh divisi legal perusahaan mereka. Tidak lama kemudian, sebuah pesan suara masuk dari ibu mertuaku, isinya bukan lagi makian, melainkan tangisan histeris yang memohon belas kasihan agar aku tidak menghancurkan masa depan anaknya. Beliau berkata bahwa mereka baru saja didatangi oleh pihak bank yang memberitahukan bahwa cicilan rumah dan mobil mereka dibatalkan karena sumber dana jaminan dari yayasanku telah diputus. Suaranya yang gemetar terdengar sangat menyedihkan, namun memori tentang bagaimana ia merobek ijazahku dan menertawakan gajiku sebagai guru honorer masih terlalu segar untuk bisa dimaafkan begitu saja. Aku menarik napas panjang, mencoba menekan rasa iba yang muncul, karena aku tahu wanita itu hanya menangisi hartanya, bukan kesalahannya. Di kantor Randy, suasana pasti sedang kacau balau karena tim audit dari yayasanku sudah tiba di sana untuk menyegel seluruh dokumen yang berkaitan dengan dana hibah pendidikan. Aku mendapatkan laporan langsung dari Pak Baskoro bahwa Randy sempat mengamuk di lobi kantornya, berteriak bahwa semua ini adalah fitnah, sampai akhirnya petugas keamanan menyeretnya keluar secara paksa. Bayangan pria angkuh itu diusir dari tempat yang selama ini ia gunakan untuk menyombongkan diri memberikan kepuasan pahit di dalam hatiku, sebuah hukum tabur tuai yang datang lebih cepat dari dugaannya. Aku memutuskan untuk tidak berdiam diri di kantor saja. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana dunia yang mereka bangun di atas kebohongan itu mulai runtuh satu persatu. Dengan pengawalan ketat namun tetap elegan,
Aku meminta Pak Baskoro mengantarku kembali ke rumah itu, bukan untuk tinggal, melainkan untuk mengambil sisa barang-barang pribadiku yang masih tertinggal. Mobil mewahku memasuki kompleks perumahan yang kini terasa sangat sempit, dan aku bisa melihat kerumunan tetangga yang mulai berbisik-bisik melihat iring-iringan kendaraan mewah berhenti di depan rumah nomor 21 itu. Saat aku turun dari mobil, aku melihat Randy duduk di teras rumah dengan kemeja kantor yang sudah berantakan dan rambut yang kusut, tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya dalam semalam. Ibu mertua duduk di sampingnya, menangis terseduh-seduh sambil memegang daster mahalnya yang kini tampak tidak ada artinya sama sekali. Begitu melihatku, Randy langsung berlari menghampiri pagar, mencoba meraih tanganku dengan wajah yang penuh dengan air mata dan penyesalan yang terlihat sangat nyata namun sudah terlambat. "Malika, tolong, aku mohon, cabut tuntutanmu. Aku sudah dipecat dan namaku sudah masuk daftar hitam di semua perusahaan. Aku tidak akan bisa bekerja lagi." Teriaknya dengan suara yang serak karena terlalu banyak berteriak. Aku hanya berdiri diam di balik pagar yang dijaga oleh pengawalku, menatapnya dengan tatapan yang kosong tanpa kebencian maupun rasa sayang yang tersisa. "Bukankah kamu bilang aku adalah beban, Randy? Sekarang, beban itu sudah pergi, bukankah seharusnya kamu merasa lebih ringan?" Tanyaku dengan nada suara yang datar namun menusuk tepat di ulu hatinya. Ibu mertua ikut merangkak mendekat, mencoba menyentuh ujung sepatuku dari celah pagar bawah, meminta maaf atas segala perkataannya yang telah menyakiti hatiku selama ini. Beliau bersumpah akan mencuci kaki saya dan melayani saya dengan baik asalkan saya mau mengembalikan posisi Randy di kantor dan membatalkan penyitaan aset rumah mereka. Aku menarik kakiku menjauh, merasa ngeri melihat bagaimana keserakahan bisa membuat seseorang merendahkan dirinya sedemikian rupa setelah sebelumnya bertindak seperti penguasa jagat raya. "Ijazah yang kamu robek itu mungkin hanya selembar kertas bagi kalian, tapi bagi saya, itu adalah simbol martabat dan kerja keras yang tidak bisa dibeli dengan uang manajer kalian," ucapku sambil mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dari dalam tas. Aku melemparkannya ke arah teras, berisi surat gugatan cerai resmi dan rincian penggelapan dana yang dilakukan Randy yang akan segera diproses oleh pihak kepolisian jika mereka tidak segera angkat kaki. Aku ingin mereka tahu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, terutama ketika mereka memilih untuk menindas orang yang paling tulus mencintai mereka. Randy membuka amplop itu dengan tangan gemetar, dan saat ia membaca isinya, ia jatuh terduduk di atas ubin teras yang dingin, menyadari bahwa hidupnya benar-benar telah berakhir. Tidak ada lagi jabatan manajer, tidak ada lagi pujian dari kolega, dan tidak ada lagi istri yang mau mengabdi tanpa pamrih meski dihina setiap harinya. Ia menatapku dengan tatapan memohon, namun aku segera berbalik badan, membelakanginya seolah ia adalah bayangan hitam yang ingin segera aku hapus dari memori hidupku selamanya. Aku masuk kembali ke dalam mobil, membiarkan debu jalanan menutupi wajah mereka yang kini terlihat sangat hancur dan tak berdaya di depan mata para tetangga yang selama ini mereka sombongkan. Pak Baskoro melajukan kendaraan dengan perlahan, meninggalkan drama keluarga yang memuakkan itu untuk kembali ke dunia asliku yang penuh dengan tanggung jawab dan kehormatan. Di dalam hati, aku berbisik pelan pada diriku sendiri bahwa perjuangan sebagai guru honorer telah memberiku pelajaran paling berharga, bahwa berlian akan tetap bersinar meski dibungkus dengan kain kumuh, sementara sampah akan tetap berbau meski diletakkan di dalam kotak emas. Mobil terus melaju menjauhi kompleks perumahan itu, meninggalkan bayangan Randy dan ibunya yang perlahan mengecil di kaca spion, hingga akhirnya hilang di tikungan jalan. Aku menyandarkan kepala pada bantal kursi yang empuk, merasakan kelegaan yang luar biasa seolah-olah beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundakku yang selama ini dipaksa kuat.
Namun, di tengah ketenangan itu, pikiranku melayang pada masa-masa sulit saat aku harus menyembunyikan identitas asliku demi mengikuti wasiat mendiang ayah sebelum beliau berpulang. Ayah ingin aku menemukan seseorang yang mencintaiku tanpa melihat angka di rekening bank, seseorang yang menghargai keberadaanku sebagai manusia, bukan sebagai pewaris tahta bisnis yang menggiurkan. Aku merogoh tas kerjaku dan mengeluarkan sebuah surat usang yang sudah mulai menguning di bagian tepinya, surat yang ditulis langsung oleh tangan ayah saat beliau masih dirawat di rumah sakit. Malika, putriku, jika suatu saat kamu merasa duniamu runtuh karena kejujuranmu, ingatlah bahwa pendidikan adalah perisai paling kokoh yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun, tulisnya dengan tinta hitam yang tegas. Kalimat itu terasa sangat relevan sekarang, seolah ayah sudah memprediksi bahwa gelar magister dan dedikasiku sebagai guru honorer akan menjadi ujian sekaligus penyelamat bagi kehormatan keluarga kami yang besar. Tanpa kusadari, air mata menetes membasahi pipiku, namun kali ini bukan karena rasa sakit hati akibat penghinaan Randy, melainkan rasa rindu yang mendalam pada sosok ayah yang selalu mengajariku kerendahan hati. Aku menyentuh jilbab pashminaku yang kini terasa seperti mahkota, menyadari bahwa setiap hinaan mertuaku tempo hari sebenarnya adalah proses pembersihan hidupku dari orang-orang parasit. Pak Baskoro yang menyadari perasaanku melalui kaca spion, hanya diam dan memberikan privasi, seolah ia mengerti bahwa di balik ketegasanku sebagai seorang pimpinan, aku tetaplah seorang putri yang kehilangan arah. Pak Baskoro, antarkan saya ke sekolah tempat saya mengajar dulu, saya ingin berpamitan dengan cara yang layak kepada anak-anak murid saya. Ucapku memecah keheningan setelah beberapa menit hanya ada suara mesin mobil yang halus. Pak Baskoro tampak sedikit terkejut, namun ia segera mengangguk patuh dan memutar kemudi menuju arah pinggiran kota yang jalannya mulai berlubang dan berdebu. Bagiku, mereka adalah bagian dari hidupku yang paling jujur, anak-anak yang mencintaiku karena aku adalah gurunya, bukan karena aku adalah pemilik yayasan yang menguasai dana pendidikan mereka. Saat mobil mewah itu memasuki area sekolah dasar yang bangunannya sudah mulai kusam, suasana seketika menjadi ramai oleh anak-anak yang sedang istirahat di lapangan tanah yang gersang. Aku turun dari mobil dengan pakaian elegan yang masih sama, membuat rekan-rekan sesama guru honorer menatapku dengan tatapan tak percaya dan bingung. Mereka yang selama ini mengenalku sebagai Malika yang pendiam dan sederhana, kini melihatku turun dari kendaraan yang biasanya hanya mereka lihat di layar televisi atau majalah gaya hidup mewah. Kepala sekolah, seorang pria tua yang sangat berdedikasi, keluar dari ruangannya dengan kacamata yang melorot di hidungnya, menatapku seolah-olah aku adalah tamu agung dari Dinas Pendidikan Pusat. Aku segera menghampirinya dan menyalaminya dengan takzim, sebuah tindakan yang membuat semua orang semakin heran karena aku tetap mempertahankan adabku sebagai seorang pendidik yang menghormati senior. Pak, saya datang untuk memberikan surat pengunduran diri secara resmi, namun saya membawa kabar baik untuk sekolah ini, ucapku sambil memberikan senyum tulus yang selama ini aku sembunyikan dari keluarga Randy. Aku menjelaskan bahwa Yayasan Global Pendidikan akan mengambil alih renovasi seluruh bangunan sekolah ini dan menjadikannya sekolah model dengan fasilitas terbaik di daerah tersebut secara gratis. Tidak hanya itu, aku juga memastikan bahwa seluruh guru honorer di sini akan diangkat menjadi staf tetap yayasan dengan gaji yang layak dan jaminan kesehatan yang selama ini hanya menjadi mimpi bagi mereka. Air mata bahagia tumpah di wajah Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guruku. Mereka memelukku dengan erat, merayakan keberuntungan yang tidak pernah mereka duga akan datang dari rekan kerja yang selama ini mereka anggap sama nasibnya. Di tengah kerumunan itu, aku melihat anak-anak muridku yang berlarian menghampiri, memegang ujung blazerku dengan tangan-tangan mungil mereka yang kotor oleh debu kapur tulis. Ibu guru cantik mau pergi ya? Jangan pergi Bu,
nanti siapa yang mengajar kami tentang mimpi-mimpi besar? Tanya salah satu muridku dengan suara yang polos. Hatiku tersentuh. Aku berlutut di depan mereka tanpa peduli pakaian mahalku terkena tanah, meyakinkan mereka bahwa meski aku tidak lagi mengajar setiap hari, aku akan memastikan sekolah mereka menjadi tempat paling indah di dunia. Momen ini memberiku kesadaran baru bahwa kekayaan yang kumiliki tidak akan ada artinya jika tidak digunakan untuk mengangkat martabat orang-orang yang selama ini terpinggirkan oleh sistem. Randy dan ibunya mungkin mengira bahwa kesuksesan adalah tentang memamerkan harta di depan tetangga. Namun bagiku, kesuksesan adalah saat aku bisa melihat binar harapan di mata anak-anak kecil ini. Aku berdiri kembali dengan perasaan yang jauh lebih kuat, menatap sekolah sederhana itu sebagai titik awal baru bagi pengabdianku yang tidak lagi tersembunyi di balik bayang-bayang seorang suami yang sombong. Sebelum meninggalkan area sekolah, aku memberikan instruksi terakhir kepada Pak Baskoro untuk segera mengirimkan tim konstruksi dan logistik paling lambat besok pagi pukul 8. Aku masuk kembali ke dalam mobil dengan senyum yang lebih lepas, merasa bahwa hari ini ijazah magisterku benar-benar telah menemukan takdirnya yang sejati bukan melalui kertas yang utuh, melainkan melalui tindakan nyata yang merubah hidup banyak orang. Di dalam perjalanan kembali ke pusat kota, aku mengeluarkan ponsel dan memblokir seluruh akses komunikasi dari keluarga Randy selamanya. Sudah waktunya aku fokus pada masa depan, bukan pada sampah masa lalu yang hanya menghambat langkahku. Kabar mengenai nasib Randy menyebar lebih cepat daripada api yang melahap ilalang kering, terutama setelah foto dirinya yang diusir dari kantor viral di grup pesan singkat para alumni kampus. Aku duduk di sofa kantorku, memandangi layar tablet yang menampilkan berita utama tentang manajer muda yang terjerat skandal penggelapan dana hibah yayasan raksasa. Nama baik yang selama ini ia bangun di atas pondasi kesombongan kini hancur berkeping-keping, meninggalkannya dalam kehinaan yang bahkan lebih dalam daripada kemiskinan yang selalu ia takuti. Aku tidak merasa senang. Namun ada rasa keadilan yang akhirnya terpenuhi setelah sekian lama aku ditekan oleh ego besarnya yang tak masuk akal. Sore itu, Pak Baskoro masuk ke ruanganku dengan langkah tenang, membawa laporan terbaru mengenai aset-aset yang telah disita untuk menutupi kerugian yayasan akibat ulah Randy. Ibu ketua, rumah dan mobil mereka sudah resmi dikosongkan sore ini, dan Bapak Randy beserta ibunya sekarang menumpang di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, lapornya tanpa ekspresi. Aku hanya mengangguk pelan, membayangkan bagaimana ibu mertuaku yang biasanya tidur di kasur empuk kini, harus berhadapan dengan gerah dan sempitnya ruang kontrakan yang selama ini ia anggap sebagai tempat sampah. Tanpa kuduga, Randy nekat mendatangi gedung kantorku dan menunggu di lobi dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Kemejanya kusut, wajahnya kusam, dan matanya merah karena kurang tidur. Ia mencoba menerobos barisan petugas keamanan sambil berteriak memanggil namaku, memohon 1 menit saja untuk menjelaskan bahwa ia bisa berubah jika diberi kesempatan kedua. Suaranya yang serak bergema di lobi yang megah, menarik perhatian para staf yang kini tahu bahwa pria yang dulunya sangat sombong itu hanyalah seorang pecundang yang sedang meratapi nasibnya sendiri. Aku memutuskan untuk turun dan menghadapinya untuk terakhir kali, bukan karena rasa cinta yang masih tersisa, melainkan untuk memberikan titik penutup yang tegas bagi hubungan kami. Begitu pintu lift terbuka dan aku melangkah keluar, Randy langsung berlutut di atas lantai marmer yang dingin, mengabaikan tatapan sinis dari orang-orang yang lewat di sekitarnya. "Malika, aku mohon. Ibu jatuh sakit karena stres memikirkan hutang-hutang kita, tolong bantu kami sekali saja. Setelah itu aku berjanji akan menghilang dari hidupmu." Ratapnya dengan suara yang pecah oleh tangisan. Aku berdiri tepat di depannya, menatapnya dari ketinggian dengan tatapan yang sangat datar, seolah-olah pria yang sedang bersimpuh ini adalah orang asing yang tak pernah berbagi hidup denganku.
Aku merapikan hijabku dengan tenang, lalu mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah dari dalam tasku dan meletakkannya di atas telapak tangannya yang gemetar. Dulu, kamu menghina gajiku yang kecil dan menyebutku beban hanya karena aku seorang guru honorer. Sekarang terimalah ini sebagai bantuan dari guru miskin yang pernah kamu buang, ucapku dengan nada suara yang sangat dingin. Randy tertegun menatap uang itu, sebuah penghinaan yang sangat halus namun mematikan bagi harga dirinya yang sudah hampir habis tak bersisa. Ia menyadari bahwa uang yang kuberikan adalah simbol dari setiap ucapan pedasnya di masa lalu, sebuah pengingat bahwa roda kehidupan berputar dengan cara yang sangat tidak terduga. Ia mencoba memegang ujung sepatuku, namun aku segera mundur selangkah, menjaga jarak agar tidak ada lagi kotoran dari masa lalunya yang menempel pada hidup baruku yang kini sudah bersih. Ingatkah kamu saat kamu merobek ijazahku dan mengatakan bahwa kertas itu tidak ada harganya dibandingkan uang manajermu? Tanyaku padanya yang kini hanya bisa menunduk dalam. Ia terisak lebih keras, pundaknya terguncang hebat karena ia baru menyadari bahwa tindakannya hari itu adalah awal dari kehancuran total seluruh dunia yang ia miliki. Aku memberitahunya bahwa ijazah yang ia robek telah diganti oleh pihak universitas sebagai bentuk penghormatan atas kontribusiku pada dunia pendidikan, sementara karirnya yang ia banggakan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ibu mertuaku kemudian muncul dari balik pintu lobi, tampak pucat dan tidak lagi mengenakan perhiasan emas mencolok yang biasanya menghiasi tubuhnya. Beliau mendekat dengan langkah gemetar, mencoba mencari simpati di wajahku, namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang tak tertembus oleh air mata buaya manapun. Beliau bergumam meminta maaf, mengatakan bahwa ia baru sadar kalau menantu yang ia hina adalah berlian yang paling berharga, namun aku hanya membalasnya dengan senyuman tipis yang penuh dengan arti penolakan. Ibu, penyesalan adalah sesuatu yang selalu datang terlambat agar manusia bisa belajar tentang arti menghargai sesama tanpa memandang kasta, kataku dengan lembut namun tegas. Aku memanggil Pak Baskoro dan memintanya untuk mengantar mereka keluar dari gedung dengan sopan, memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi ke kawasan ini tanpa izin resmiku. Aku berbalik dan berjalan kembali menuju lift, tidak menoleh sedikit pun meski aku mendengar teriakan Randy yang memanggil-manggil namaku dengan penuh putus asa hingga pintu lift tertutup rapat. Saat lift bergerak naik, aku merasa seolah-olah separuh dari jiwaku yang sempat hilang telah kembali sepenuhnya dalam pelukanku yang kini lebih kuat. Pengalaman pahit ini telah membentukku menjadi wanita yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga tangguh dalam menghadapi kejamnya dunia yang seringkali hanya melihat sampul luar saja. Aku siap menyongsong esok hari sebagai Malika yang baru, seorang pendidik sekaligus pemimpin yang akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memastikan tidak ada lagi guru honorer lain yang diperlakukan seperti sampah oleh orang-orang yang silau oleh harta. Kehidupan baruku sebagai pemimpin penuh Yayasan Global Pendidikan dimulai dengan ritme yang sangat cepat, namun kali ini aku menjalaninya dengan hati yang ringan dan penuh syukur. Setiap pagi, aku tidak lagi bangun dengan perasaan was-was akan sindiran mertua atau makian suami, melainkan dengan semangat untuk meninjau proyek-proyek kemanusiaan yang sedang kami jalankan. Kantor pusat kini menjadi rumah keduaku, tempat di mana ide-ide tentang pemerataan kualitas pendidikan didiskusikan dengan para ahli tanpa ada satupun orang yang meremehkan kapasitas intelektualku. Aku merasa ijazah yang pernah robek itu kini telah bertransformasi menjadi ribuan peluang bagi mereka yang kurang beruntung di luar sana. Di sisi lain kota, kabar tentang Randy dan ibunya terus sampai ke telingaku melalui laporan rutin tim legal yang memantau proses penyitaan sisa aset mereka. Kudengar Randy kini bekerja serabutan sebagai pengemudi ojek daring, sementara ibu mertua terpaksa berjualan kue di depan kontrakan kecil mereka untuk menyambung hidup sehari-hari.
Ironisnya, mereka kini merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup dengan penghasilan harian yang dulu mereka hina saat aku menjadi guru honorer. Namun, aku memilih untuk tidak campur tangan lebih jauh. Biarlah hidup menjadi guru terbaik yang mendidik mereka tentang arti sebuah perjuangan dan rasa syukur. Fokus utamaku saat ini adalah peresmian sekolah model di pelosok yang pembangunannya telah rampung dalam waktu singkat berkat sistem manajemen yayasan yang efisien. Aku memutuskan untuk terbang langsung ke lokasi menggunakan helikopter perusahaan, ingin melihat senyum anak-anak yang kini tidak perlu lagi belajar di bawah atap yang bocor. Mengenakan setelan hijab pashmina berwarna krem yang dipadukan dengan blazer coklat tua, aku tampil dengan citra seorang profesional yang tetap membumi dan penuh empati. Postur tubuhku yang tegak kini tidak lagi mencerminkan pertahanan diri, melainkan otoritas yang lahir dari kedamaian batin. Saat helikopter mendarat di lapangan sekolah yang kini sudah diaspal rapi, ribuan warga desa menyambutku dengan sorak-sorai yang tulus dan penuh kegembiraan. Pak Kepala Sekolah menyambutku dengan air mata haru, menunjukkan perpustakaan digital dan laboratorium sains yang kini menjadi fasilitas terbaik di seluruh provinsi tersebut. Aku melangkah menyusuri lorong sekolah, menyentuh dinding-dinding yang masih wangi cat baru, merasa bahwa inilah bentuk pembalasan dendam terbaik yang bisa dilakukan seorang manusia, membalas kehancuran dengan pembangunan. Salah seorang siswaku yang dulu sering kuberikan buku gratis berlari menghampiriku dan memberikan sebuah lukisan sederhana yang digambar di atas kertas karton besar. Lukisan itu menggambarkan sosok wanita berhijab yang sedang memegang obor di tengah kegelapan, dengan tulisan Ibu Malika, pahlawan kami di bagian bawahnya. Dadaku sesak oleh rasa haru yang tak terbendung, menyadari bahwa pengabdianku sebagai guru honorer dulu tidak pernah sia-sia di mata mereka yang haus akan ilmu. Di sini, aku bukan sekadar ibu ketua yang berkuasa, melainkan seorang ibu guru yang tetap mereka cintai meski status sosialku telah berubah drastis. Di sela-sela acara peresmian, aku menyempatkan diri duduk di bawah pohon beringin besar di halaman sekolah, tempat yang dulu sering kugunakan untuk mengoreksi tugas murid-muridku saat jam istirahat. Pak Baskoro mendekat dan memberikan sebuah tablet yang menampilkan surat elektronik terbaru dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa proses perceraianku telah selesai secara hukum. Aku menarik napas panjang, melepaskan sisa-sisa kenangan pahit yang mungkin masih terselip di sudut hati, dan resmi menutup lembaran hidupku sebagai istri Randy untuk selamanya. Aku kini adalah wanita yang sepenuhnya merdeka, bebas menentukan arah langkahku tanpa bayang-bayang penindasan pria manapun. Malam harinya, aku duduk di beranda hotel tempatku menginap, menatap hamparan bintang yang terlihat sangat jelas di langit desa yang masih murni tanpa polusi cahaya. Aku teringat masa-masa ketika aku harus menghitung setiap keping koin untuk membeli bensin motor tua, hanya agar bisa sampai ke sekolah ini tepat waktu. Pengalaman itu telah mengajariku bahwa kemewahan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki di garasi atau di pergelangan tangan, melainkan tentang ketenangan pikiran saat kita tahu bahwa keberadaan kita bermanfaat bagi orang lain. Aku bersyukur Tuhan memberiku ujian seberat itu, karena tanpa badai, aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat akarku menghujam ke bumi. Aku juga menerima kabar bahwa beberapa perusahaan besar mulai melirik model pendidikan yang aku bangun, ingin menjadikannya sebagai standar nasional bagi program tanggung jawab sosial mereka. Ini adalah peluang besar untuk membawa perubahan pada skala yang lebih masif, sebuah tantangan yang membuat adrenalin kepemimpinanku kembali bergejolak penuh gairah. Aku tidak lagi merasa lelah meski jadwal kegiatanku sangat padat, karena setiap kelelahan yang kurasakan selalu terbayar dengan melihat perubahan nyata di lapangan. Aku telah menemukan tujuan hidupku yang sebenarnya, sebuah misi yang jauh lebih besar daripada sekadar pembuktian diri kepada mantan suami dan mertua. Sebelum memejamkan mata,
Aku sempat membuka kembali sobekan ijazah yang sekarang sudah aku bingkai dengan rapi dan kusimpan di dalam koper pribadiku sebagai pengingat abadi. Kertas itu tidak lagi terlihat seperti barang rusak, melainkan seperti artefak kemenangan yang mengingatkanku bahwa harga diri tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh robekan tangan manusia. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri di cermin, melihat seorang wanita muda berusia 25 tahun yang telah melewati neraka dan keluar sebagai pemenang yang penuh keanggunan. Esok akan menjadi hari yang baru, hari di mana aku akan terus melangkah maju tanpa pernah lagi menoleh ke belakang. Di penghujung hari yang melelahkan namun membahagiakan itu, aku menyadari bahwa cinta yang kucari selama ini tidak harus datang dari seorang pria, melainkan bisa datang dari ribuan jiwa yang telah kubantu. Randy mungkin telah mengambil ijazahku, namun ia tidak pernah bisa mengambil ilmu dan semangat yang tertanam kuat di dalam jiwaku yang merdeka. Aku telah membuktikan bahwa seorang wanita berhijab bisa menjadi apapun yang ia inginkan. Seorang guru yang tulus, pemimpin yang visioner, dan manusia yang bermartabat tinggi. Dengan hati yang mantap, aku menutup mata, siap menyongsong babak terakhir dari kisah perjuanganku yang kini telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Matahari pagi di ibu kota menyambutku dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya, seolah semesta ikut merayakan babak baru dalam hidupku yang kini telah sepenuhnya berdaulat. Hari ini adalah pelantikan resmi Dewan Penasihat Pendidikan Nasional, di mana aku diundang bukan sebagai pewaris tahta bisnis, melainkan sebagai praktisi yang dinilai sukses merevolusi sistem sekolah di pelosok. Aku mengenakan pakaian terbaikku, sebuah gaun muslimah modern berwarna midnight blue yang elegan dengan potongan body goals yang tetap sopan, serta pashmina sutra senada yang melilit leher dengan sangat rapi. Aku menatap cermin, tidak lagi melihat Malika yang penuh ragu, melainkan seorang wanita tangguh yang telah melampaui badai penghinaan dengan kepala tegak. Di luar gedung kementerian, kerumunan wartawan sudah menunggu, mencoba mendapatkan pernyataan dariku tentang keberhasilan model pendidikan yang kubangun dalam waktu singkat. Aku melangkah keluar dari mobil dengan anggun, membiarkan kilatan lampu kamera menyinari langkahku yang mantap dan penuh percaya diri. Senyumku kini tulus, bukan lagi senyuman yang dipaksakan untuk menutupi rasa sakit hati di meja makan rumah mertua yang dulu terasa seperti penjara. Saat seorang jurnalis bertanya apa rahasia ketangguhanku, aku hanya menjawab singkat bahwa pendidikan adalah satu-satunya perhiasan yang tidak akan pernah pudar meski pemiliknya dihempas ke titik terendah. Di sudut jalan yang tak jauh dari gedung megah itu, aku sempat melihat sekilas sosok pria yang sangat kukenal, berdiri dengan jaket ojek daring yang sudah kusam dan wajah yang sangat lelah. Randy berdiri di sana, menatap papan reklame digital besar yang menampilkan wajahku sebagai tokoh inspirasi tahun ini dengan tatapan yang kosong dan penuh kerinduan yang sia-sia. Ia tidak lagi memiliki akses untuk mendekatiku. Barisan protokol dan pengawal pribadiku telah menjadi benteng pemisah yang permanen antara masa laluku yang pahit dan masa depanku yang gemilang. Ia hanyalah butiran debu dalam sejarah hidupku, sebuah pelajaran tentang betapa mahalnya harga sebuah kesombongan yang tak berdasar. Kabar terakhir yang kudengar melalui tim legal adalah bahwa ibu mertua kini sering jatuh sakit dan terus-menerus menanyakan keberadaanku dengan nada menyesal setiap kali ada tetangga yang membicarakan kesuksesanku. Mereka kini hidup dalam bayang-bayang masa lalu, menghuni kontrakan sempit yang pengap, jauh dari kemewahan yang dulu mereka gunakan untuk menindasku. Aku telah memutuskan untuk membatalkan tuntutan penggelapan dana yang bisa memenjarakan Randy, bukan karena masih cinta, tapi karena aku ingin ia hidup cukup lama untuk menyaksikan setiap keberhasilan yang akan kuraih tanpa dirinya. Bagiku, melihat mereka meratapi kehilangan adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada jeruji besi manapun. Di dalam aula kementerian yang megah,
Aku berdiri di atas podium utama di depan ratusan pejabat dan tokoh intelektual untuk memberikan pidato penutup yang sangat emosional. Aku tidak berbicara tentang angka atau keuntungan perusahaan, melainkan tentang ribuan guru honorer di luar sana yang tetap bertahan mengajar meski hanya dibayar dengan ucapan terima kasih. Suaraku menggema dengan penuh otoritas saat aku menyatakan bahwa martabat seorang pendidik tidak ditentukan oleh slip gaji, melainkan oleh perubahan karakter yang mereka tanamkan pada murid-muridnya. Tepuk tangan meriah yang berdiri, standing ovation, bergema di seluruh ruangan, sebuah pengakuan tulus yang tidak pernah kudapatkan dari keluarga suamiku dulu. Selesai acara, Pak Baskoro menghampiriku dengan sebuah kotak kayu kecil yang terlihat sangat eksklusif. Ia mengatakan bahwa ini adalah kiriman dari rektor universitas tempatku wisuda dulu. Saat kubuka, di dalamnya terdapat sebuah ijazah baru dengan kertas kualitas tertinggi, namun yang membuatnya istimewa adalah catatan kecil di baliknya yang menyebutkan namaku sebagai lulusan abadi dalam ketulusan. Aku menyentuh lembaran itu dengan jari-jariku yang sedikit bergetar, menyadari bahwa meski Randy merobek fisiknya, ia tidak pernah benar-benar bisa menyentuh esensi dari ilmu yang telah menyatu dalam jiwaku. Kertas ini sekarang bukan sekadar syarat mencari kerja, melainkan simbol kemenangan seorang wanita yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Sore harinya, aku meminta Pak Baskoro untuk tidak langsung pulang ke kantor, melainkan mengantarku ke sebuah panti asuhan yang baru saja aku bangun sebagai bentuk syukur atas segala nikmat ini. Aku ingin menghabiskan sisa hariku dengan anak-anak yang tidak memiliki orang tua, memberikan mereka pelukan dan semangat yang dulu pernah kuberikan pada murid-muridku di desa. Di sini, aku merasa kembali menjadi Malika yang utuh, tanpa embel-embel jabatan direktur atau pemilik yayasan yang diagung-agungkan media. Melihat tawa mereka adalah obat terbaik bagi setiap luka batin yang pernah ditorehkan oleh kata-kata tajam ibu mertuaku di masa lalu. Sambil duduk di taman panti asuhan, aku mengeluarkan surat cerai yang sudah resmi keluar dan membakarnya perlahan di dalam sebuah wadah kecil, membiarkan abunya terbang terbawa angin senja Jakarta. Dengan terbakarnya kertas itu, berakhir pula hubungan hukum dan emosional terakhirku dengan pria yang pernah menghancurkan ijazahku demi egonya sendiri. Aku merasa sejuk, seperti tanah gersang yang baru saja disiram hujan lebat setelah kemarau panjang yang menyiksa selama bertahun-tahun. Kini, tidak ada lagi dendam yang tersisa, yang ada hanyalah ruang kosong yang siap aku isi dengan karya-karya baru yang lebih besar dan bermanfaat bagi sesama. Aku teringat kembali pada hari wisuda itu, hari di mana aku menangis karena ijazahku dirobek di depan mata, dan aku hanya bisa tersenyum menyadari betapa lucu cara Tuhan bekerja. Jika ijazah itu tidak disobek, mungkin aku masih terjebak dalam pernikahan yang beracun itu, terus menyembunyikan identitasku dan membiarkan diriku ditindas demi menjaga perasaan suami yang tidak tahu diri. Robekan itu adalah jalan pembuka menuju kebebasan, sebuah berkah di balik musibah yang membawaku kembali ke tempat yang seharusnya aku tempati sejak awal. Aku bersyukur atas setiap tetes air mata yang jatuh hari itu, karena air mata itulah yang menyucikan jalanku menuju kesuksesan yang sekarang kugenggam. Kini, aku berdiri di puncak gedung kantorku saat malam mulai larut, menatap kerlip lampu kota yang tak pernah tidur dengan hati yang tenang dan penuh kedamaian. Aku adalah Malika, seorang guru honorer yang pernah dihina, seorang istri yang pernah dibuang, namun kini bangkit sebagai ratu bagi hidupnya sendiri dan pelindung bagi pendidikan bangsanya. Kisahku mungkin akan menjadi viral sebagai cerita tentang balas dendam yang manis, namun bagiku, ini adalah cerita tentang menemukan diri sendiri di tengah reruntuhan impian. Dengan napas yang lega, aku melangkah meninggalkan balkon, siap menyongsong hari esok yang tak lagi memiliki celah untuk penyesalan, karena mahkota perjuanganku kini telah terpasang sempurna di atas kepala yang selalu sujud padanya.